ini kami berada di semester 3. Terus. Salah pencet, Pak. Oh, ya, ya. Kasih linknya biar cepat. Gak balik-balik. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, terpencet di sebelah live meeting. Mohon maaf sebelumnya. Iya, monggo bisa dilanjutkan, Mbak. Kami ulangi. Baik. Baik, latar belakang dari penyusunan penelitian ini adalah karena di FB UI menggunakan sistem informasi surat keterangan mahasiswa secara online untuk melayani seluruh jenjang mahasiswa, baik sarjana di reguler maupun di internasional. Dan dalam perkembangannya, sistem informasi ini diharapkan bisa untuk melayani seluruh jenjang baik diploma sampai dengan program doktor. Sistem informasi ini dibangun untuk melayani kurang lebih sekitar 5.000-an mahasiswa aktif di semua jenjang dan dibangun pada Agustus 2019 dan mulai efektif digunakan secara resmi pada 1 Januari 2020. Dari latar belakang tersebut, kami juga mendasari pada latar belakang yang lain, yaitu terkait dengan peranan awal dari website, yaitu sebagai media informasi suatu lembaga atau organisasi pada awalnya. Kemudian website mulai berubah menjadi media layanan yang terbukti mampu untuk memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mendapatkan layanan secara cepat dan mudah. Tahapan yang terpenting lainnya dalam proses pengembangan website yaitu melakukan pengukuran. Dalam pengukuran tersebut dilihat kualitas website tersebut dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan agar mendapatkan rekomendasi dan dalam penerapan atau implementasi dari website sistem informasi tersebut. Kemudian kenapa webqual? Webqual 4.0 dapat digunakan untuk tujuan pengukuran dan analisis terhadap kualitas website. Spesifikasi pada website dengan tahapan-tahapan mulai pengumpulan data, kuesioner, pengolahan data, pengujian, dan juga proses uji dan analisis. Kemudian metode yang digunakan
yaitu web qual adalah salah satu metode yang dapat dijadikan sebagai alat ukur terhadap kualitas layanan website. Dari latar belakang tersebut juga, kemudian kami menyusun rumusan masalah. Yang pertama ada 4 poin, yaitu bagaimana program ini setelah dijalankan mulai 2020, apakah penerapan website sistem informasi tersebut sukses menggantikan sistem yang sebelumnya digunakan, yaitu sistem manual, full manual, dan sekarang digunakan sistem informasi berbasis website. Kemudian bagaimana penilaian dari pengguna terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan berbasis website pada sistem informasi surat keterangan tersebut. Kemudian bagaimana persepsi penilaian pengguna terhadap kemudahan dalam melakukan interaksi dengan sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah merancang rekomendasi langkah strategis apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web di FBUI berdasarkan pengukuran dan analisis yang dilakukan. Kemudian alur penelitian yang kami gunakan, pertama adalah identifikasi dan perumusan, kemudian perumusan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan sampel, penyusunan kuesioner, kemudian setelah kuesioner jadi, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah melewati 2 uji tersebut dan dinyatakan valid dan reliable, kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis data, dan disusun hipotesis-hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dan kemudian dianalisis. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Dari alur penelitian tersebut, kemudian kami mulai dengan menentukan sampel. Sampel kami hitung menggunakan rumus Slovin, di mana ukuran sampel kami dapatkan dengan menghitung jumlah populasi dibagi dengan 1 plus jumlah populasi total dikalikan persentase kelonggaran ketidakterikatan yang masih diinginkan. Dengan syarat responden yang kami tentukan yaitu mahasiswa aktif pada program sarjana FBUI pada 3 program studi sarjana, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Yang kedua, pernah menggunakan sistem informasi website tersebut dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Dan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Kemudian kita masukkan angka ukuran populasi, kemudian kita masukkan E sebagai persentase kelonggarannya, dan kemudian didapatkan jumlah minimal yang bisa digunakan sebagai sampel dalam pengukuran, yaitu 91. Dan dalam hal ini minimal 91 mahasiswa yang dijadikan responden. Kuesioner yang kami gunakan, kami sudah lampirkan kuesionernya berdasarkan dengan model atau metode pengukuran web qual 4.0. Kemudian data responden awal sejumlah 30 responden sebagai awal untuk melakukan proses uji. Kami menggunakan alat bantu atau software IBM SPSS Statistik versi 25 yang merupakan salah satu software yang dianggap mumpuni karena juga sebagai pengujian dan proses analisis data statistik. Software SPSS Statistik 25 ini berjalan di Windows OS dan juga Mac OS. Kemudian setelah mendapatkan mengumpulkan 30 data awal, kemudian kami melakukan proses uji. Uji yang pertama yaitu uji validitas dengan menggunakan SPSS dengan langkah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada tabel R, kami juga sudah lampirkan, kemudian hasil uji tersebut kami dapatkan, kami hitung, kami uji, kemudian didapatkan bahwa setiap pertanyaan di dalam kuesioner yang terdiri atas 21 pertanyaan, berdasarkan pada tabel R, kami menggunakan standar R tabel sebagai 0,296 terhadap 30 responden kepada 21 pertanyaan, yaitu sebesar 0,296 ini adalah minimal dianggap validnya, dan hasilnya
yaitu di atas standar yang sudah ditetapkan, jadi 21 pertanyaan yang diujikan kepada 30 responden bisa dianggap sebagai valid. Kemudian uji yang kedua, uji reliabilitas, langkahnya adalah sebagai berikut. Kemudian kami dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha dari hasil uji jika nilainya lebih dari 0,6. Ini berdasarkan Sujarweni dalam penjelasan di bukunya, sehingga didapatkan uji yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan sejumlah 21 pertanyaan terhadap 30 responden berada di atas 0,6, yang artinya seluruh pertanyaan reliable. Dari keseluruhan data, dari uji validitas dan reliabilitas tersebut, kemudian karena tidak ditemukan ketidakvalidan dan ketidakreliabelan, maka kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data. Data yang terkumpul, kemudian data R1 sampai dengan R30 tidak digunakan karena digunakan sebagai uji saja. Kemudian kami melanjutkan proses pengumpulan data dari R31 sampai dengan R30 sejumlah 100 responden. Untuk kemudian kami jadikan sebagai data untuk analisis. Untuk demografi profil responden yang berhasil kami kumpulkan, yaitu kami bagi atas 3. Yang pertama adalah berdasarkan program studi, ada 30 di akuntansi, 33 manajemen, ilmu ekonomi 37, jadi total responden ada 100 responden untuk angkatan dan juga jenis kelamin. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisis regresi. Langkahnya atau alur langkah analisis adalah sebagai berikut. Tujuannya yaitu dilakukan analisis regresi untuk melakukan analisis pengaruh dari dua variabel atau lebih. Dalam hal ini kita menggunakan 3 variabel independen yang kita lambangkan dengan X, yang berasal dari 3 aspek web qual, dan variabel dependen yaitu 1, user satisfaction, yang kita lambangkan dengan Y. Dari uji yang kami lakukan, kemudian kami mendapatkan angka sebagai berikut. Berdasarkan pada tabel 414, maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara variabel Y, yaitu user satisfaction, dengan usability, ini adalah X1, yaitu 0,49, yang termasuk dalam kategori sedang. Kepuasan pengguna Y terhadap X2, yaitu information quality, 0,470. Kemudian kepuasan pengguna dengan kualitas interaksi layanan sebesar 0,557. Korelasi tersebut semuanya bernilai sedang dan dapat diartikan bahwa kedua variabel merupakan dependen atau memiliki hubungan korelasi yang positif. Kemudian selanjutnya, analisis yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 415, ini juga keluaran dari output analisis yang kami lakukan, menunjukkan ukuran kebaikan model yang ditunjukkan melalui nilai adjust R-square apabila pada regresi linear sederhana ditunjukkan melalui R-square. Kemudian di dalam tabel yang kami tampilkan dapat dilihat bahwa nilainya sebesar 0,561, yang artinya bahwa keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh 3 variabel independen X1, X2, dan X3 adalah sebesar 56,1, yang artinya lebih dari setengah. Itu sebabnya tadi tergolong dalam korelasi sedang gitu. Dan untuk yang sisanya 43,9 itu berasal dari metode atau di luar metode yang kami gunakan, yaitu web qual 4,0. Itu untuk analisis yang selanjutnya. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam hubungan korelasi kemudian digunakan sebagai berikut. Ini juga berdasarkan sumber yang kami gunakan, Sujarweni juga dalam bukunya. Dari output yang didapatkan pada tabel 415 yang di atas, signifikan F change output adalah 0,0. Dan berdasar pedoman pengambilan keputusan yang ada di sebelah,
yaitu maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat X dan Y memiliki hubungan atau berkorelasi. Bisa kita lihat kembali bahwa signifikan F-nya, F change output-nya adalah 0,0, yang artinya jika di bawah kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dari satu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada 100 responden, yaitu tentang persepsi apakah website layanan sistem informasi tersebut bisa menggantikan, kami dapatkan bahwa terdapat 90 responden menjawab iya, 1 responden tidak, dan 9 masih ragu-ragu. Total total responden yang menjawab 100, dan berdasarkan jawaban tersebut, maka 90% dari seluruh responden menjawab puas dan iya, kemudian 1% menjawab tidak, dan 9% masih belum yakin atau ragu-ragu tentang keberhasilan sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama. Dari nilai 90%, kami kemudian bisa mewakili sebagian besar dari pengguna atau hampir mendekati 100%. Hipotesis, kita mengambil 3 hipotesis, dan ini tidak jauh berbeda bahwa memang pada aspek kegunaan ini pengguna, yaitu X1 kemudahan pengguna, kuesioner berpersepsi tampilan website sudah menarik sehingga dianggap lebih mudah digunakan dibandingkan dengan menggunakan sistem sebelumnya. Untuk hipotesis kedua, kualitas informasi, responden beranggapan baiknya suatu website dapat dinilai dari konten atau isi informasi di dalamnya yang berkualitas, mempunyai tingkat konsistensi, ketepatan, dan menarik dalam penyediaan informasi. Dan yang ketiga, yaitu kualitas interaksi layanan X3 terhadap Y, dibuktikan dengan hubungan positif antara kualitas informasi dengan kepuasan pengguna. Responden beranggapan kualitas interaksi layanan menjadi faktor penting bagi pengguna, karena memberikan keamanan menggunakan website tersebut, sehingga pengguna dalam hal ini, mahasiswa menjadi tenang dan tidak khawatir dalam melakukan aktivitas di sistem informasi website surat keterangan. Nah, dari pemaparan tersebut, untuk menjawab masalah yang kami temukan, yaitu penerapan sistem informasi menggunakan website sukses untuk menggantikan sistem surat keterangan ini berdasarkan persepsi dari pengguna, penilaian dari pengguna yang memiliki korelasi yang baik, dan juga secara persepsi menyatakan bisa diterima dan sukses menggantikan. 2, penilaian pengguna terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan berbasis website didominasi dengan penilaian persepsi yang baik. Jadi hampir semua penilaian memiliki nilai yang positif, persentase yang juga positif. Kemudian yang ketiga, penilaian pengguna terhadap kemudahan juga didapatkan hasil yang positif dari aspek usability, menunjukkan pengguna merasa mudah saat menggunakan website sistem informasi layanan tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan rekomendasi, dianggap sudah baik dan memiliki proses positif, tapi penilaian pengguna terhadap website juga masih terlihat ada kekurangan yang ditunjukkan pada komponen-komponen pertanyaan aspek dari area WebQual 4.0, yaitu yang perlu diperbaiki yaitu pada kualitas informasinya, yaitu ketersediaan informasi yang cukup jelas, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang up to date, informasi yang relevan, pemberian informasi data yang akurat, informasi yang detail, dan penyajian informasi dengan format yang sesuai. Dan ini adalah akhir dari presentasi seminar hasil penelitian tesis kami, dan kami merujuk beberapa referensi, ada pustaka buku, kemudian ada beberapa jurnal ilmiah dan proceeding dengan tahun paling tidak sekitar 2018, dan juga ada pustaka elektronik yang kami rujuk. Demikian, kami sangat berterima kasih apabila nanti dalam forum ini kami mendapatkan masukan, sangat senang sekali mendapatkan masukan dan juga arahan dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan tanya jawab ya Pak. Untuk kesempatan pertama, monggo Prof. Emma. Matur nuwun.
Ikut senang Pak Hamid. Iya, Ini Ibu. tadi saya share di grup kelas biar pada panas. Menyemangati ya, ini luar biasa. Ya, yang Bapak sampaikan terurut gitu, rapi, sistematis. Nah, saya hanya akan konfirmasi aja ya. Saya yakin dengan begitu gigih dan semangatnya Bapak menyelesaikan penelitian ini, besar harapan saya apa yang saya sampaikan nanti ketika ditindaklanjuti Bapak juga Bapak tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Baik, Ibu. Saya tertarik dengan apa Pak, kualitas layanan. Baik. Oke, kualitas layanan. Nah, itu Bapak bagi enggak? Itu bagi siapa? Pengguna yang mana? Maksudnya, Bu? Difokuskan hanya mahasiswa? Iya. Oke. Jadi kami berfokus di mahasiswa karena memang ini layanan yang hanya khusus bisa digunakan oleh mahasiswa aktif. Oke. Nah, oke berarti dosen enggak, admisi enggak, tapi ini goal utamanya adalah mahasiswa. Pak, dari 100 itu masih bisa dikelompok enggak sih? Misalkan mahasiswanya memang sudah terbiasa dengan teknologi misalkan, atau mahasiswanya sudah mahasiswa semester kesekian gitu yang dimana walaupun mungkin sistemnya sana paralel ya, ada yang sebagian sudah terkomputerisasi, ada yang masih manual, tapi apa dia sudah apa ya sudah menjadi bagian keseharian, nggak usah diedukasi gitu, nggak ya. Kalau dari 100 responden itu masih bisa nggak tahu Pak dipecah gitu? Kalau dari demografinya yang saya usahakan itu adalah di angkatan mulai dari 2015 sampai dengan 2020. Itu artinya memang sebelum karena terbatasi di mahasiswa aktif, maka memang hanya bisa mengambil di area di lingkup angkatan tersebut. Oke. Termasuk jumlahnya, Bu. Fokus di mahasiswa, fokus yang statusnya aktif, fokus di posisi semester tertentu. Oke. Prodinya dicermati nggak? Prodinya pembagiannya kemarin kita tanyakan, cuman tidak secara spesifik kita analisis berdasarkan pembagian prodi, pembagian angkatan juga tidak, tapi kita anggap sama gitu. Ya, jika memungkinkan Pak, supaya apa? Supaya nanti akhirnya yang Bapak simpulkan itu, mohon maaf ya istilahnya nggak gelondongan, tetapi masih bisa dipilah-pilah gitu. Ya, kan kalau misalkan menambah responden sama saja itu apa ya kayak nerusin nelitinya dianggap belum selesai, tetapi kalau misalkan yang sudah ada itu kemudian kalau dikelompok-kelompokkan, siapa tahu ada temuan-temuan yang itu bisa berkontribusi bagi penelitian berikutnya. Itu ya yang masih punya peluang. Nah, terus kualitas layanan. Kualitas layanan itu terhadap 3 hal ya. Kemudahan penggunaan, iya. Kemudian kualitas informasi, Betul. Sama kualitas interaksi layanan. Betul, Ibu. Oke. Nah, Pak, Bapak menggunakan kuesioner itu kuesioner yang sudah ada sebelumnya. Itu sudah ditemukan oleh orang sebelumnya atau kemudian Bapak tambahkan nuansa-nuansa teknik informatikanya supaya 3 hal yang dikonfirmasi itu sudah spesifik sekali terkait dari sisi Bapak sebagai ahlinya teknik informatika. Kalau model kuesionernya itu sudah ada, Ibu. Dari model WebQual itu memang sudah ada turunan untuk mengambil data itu seperti ini. Malah mungkin lebih ada beberapa pertanyaan yang tidak saya cantumkan beberapa karena memang tidak sesuai, istilahnya belum sesuai untuk ini. Tapi kalau ditambah saya hanya menambahkan pada satu pertanyaan yang sifatnya bukan poin, bukan poin. Itu diceritakan nggak sama Bapak? Ada, Ibu. Ada di dalam satu tabel sendiri. Bukan, dari sekian banyak butir, Bapak mengurangi. Itu Bapak jelaskan mana saja yang dikurangi, kenapa dikurangi? Oh ya. Nah, itu bagus Pak. Jadi kalau Bapak nggak cerita, seolah-olah Bapak tinggal pakai kuesioner yang ada. Enggak kan? Bapak cermati kan? Ya. Terus setelah Bapak cermati, Bapak pilah-pilah, akhirnya yang tersisa yang mana Bapak rasa itu belum lengkap dalam memotret, maka kemudian Bapak menambahkan satu pertanyaan terbuka. Baik. Oke. Nah, gimana cara yang kuantitatif pilihan dari pilihan jawaban yang sudah tertentu kan Bapak bisa mengkuantitatifkan.
Nah, sedangkan yang jawaban yang bentuknya narasi, gimana Bapak cara mengolahnya? Nah, itu bagus loh, Pak. Oke, oke. Oh, jadi ya mungkin saja Bapak baca satu-satu, tapi kan nggak efektif tuh. Iya, Nah, Bu. gitu kan. Ya nggak masalah, cuman gimana cara Bapak mengorganisir supaya Bapak tahu bahwa, oh ternyata gitu, yang pilihan tertutup tadi, ternyata kalau ada tambahan feedback, ada tambahan jawaban dari responden, begini-begini. Bapak jangan terbebani ya, pada saat ini Bapak baca satu-satu ya nggak masalah, cuman itu nanti kalau disedekahkan bagi penelitian berikutnya, itu ada pemrosesan teks, narasi yang orang jawab itu kan semaunya ya Pak, SPOK-nya nggak jelas kan. Ini jadi memang semi tertutup ya Bu. Jadi memang jawabannya saya plot di jawaban tertutup, cuman tidak ada di model web call. Sebenarnya Oke, tidak nggak murni masalah. terbuka. Oke, nggak masalah, tapi dibahas ya. Ya, baik Bu. Oke, nggih, ya confirm ya. Saya tertarik sama ini Pak, saya tertarik sama interaksi layanan. Bapak tadi mention keamanan dan ketenangan. Iya. Oke. Nah, Bapak itu nyerang nggak? Jadi menurut saya yang mahasiswa itu saya merasa aman sih, saya merasa tenang gitu. Itu kan kulit luarnya, mahasiswa kan nggak tahu dalamnya. Nah, Bapak kemudian temuan itu kemudian Bapak yakinkan Bapak kemudian menyerang sistemnya gitu. Bapak punya skenario apa gitu enggak? Eh, tidak Bu, tidak ada. Oke, itu nanti itu nanti disedekahkan untuk yang berikutnya. Jadi atau gini Pak, atau gini, dari kemudahan penggunaan, kualitas informasi, interaksi layanan supaya Bapak nggak usah nambah tindakan baru, gini aja, Pak, didetailkan dong Pak, fitur-fitur yang mewakili kemudahan penggunaan. Oke, fitur-fitur yang itu bisa meningkatkan kualitas informasi gitu ya. Fitur-fitur supaya apa? Supaya ketika mahasiswa mengatakan sesuatu, Bapak confirm, oh yang berkontribusi itu karena ada fitur layanan ini loh gitu misalkan ya. Jadi gimana caranya mahasiswa bisa ini nggak bakalan bocor datanya, nggak bakalan kemana-mana informasinya dan lain sebagainya itu karena ada gini, respondennya itu kan pengguna akhir ya. Iya Bu. Dia berkomunikasi kan by antar muka ya. Kok dia bisa ya persepsinya positif karena ya dia hanya melihat antar muka yang mana tuh yang bisa meyakinkan itu bagus Pak kalau jadi gini Bapak tarik feedback kemudian Bapak ulik gitu, Bapak nggak usah nyerang macam-macam gitu, Bapak nggak usah, tapi Bapak nyermati ini. Nah jadi ya sedikit agak dicocokin sama kajian interaksi manusia dan komputer ya, HCI-nya ya. Iya. Oke. Yang berikutnya, oke, Pak, akan bagus kalau respondennya itu dua arah ya. Yang satu mahasiswa, yang satu pengembangnya. Berikutnya ya, supaya gini, ketika Bapak menilai sesuatu itu ya, misalkan yang membuat Bu Rini, yang pakai Pak Alfa, ya di dua pihak aktor itu harusnya dikonfirm juga gitu ya. Itu tapi untuk yang berikutnya. Oke, nah Pak, saya satu lagi terkait dengan rekomendasi ya. Baik Bu. Oke, kebetulan persepsinya semuanya positif. Nggak tahu apa mahasiswanya itu baik-baik atau memang luar biasa berkualitasnya ini sistem yang dinilai. Nah, oleh karena kan kalau suatu sistem gitu takutnya nanti persepsi curiganya, wah ini kayaknya udah dikondisikan nih respondennya sehingga bisa dikatakan 99% itu bilang bagus loh. Satu aja yang bilangnya nyeleneh nggak belum bagus gitu ya. Nah, Pak, gini Pak, rekomendasinya itu tambahkan yuk tidak hanya menyimpulkan bahwa secara umum ini sudah bisa diterima, tetapi rekomendasinya tambahkan Pak dampak perbaikannya. Sesempurna-sempurnanya masih ada 1% loh yang bilang jelek. Nah, berarti yang perlunya gitu nggih Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan Bapak itu luar biasa ya. Mulai dari awal sampai akhir. Hasilnya banyak saya tidak memungkiri sehingga mungkin banyak hal yang mana yang akan ditonjolkan itu mungkin perlu mencermati. Nah, ada beberapa hal yang saya berikan masukan
saya konfirmasi ketika ujian tesis ya Pak? Ya nanti kalau saya ngomongnya kecepatan, saya nulis secara lengkap di Iya, Bu. di catatan revisi. Jika itu masih belum bisa memperjelas, Bapak bisa japri. Ini tadi ada 5 masukan ya, Bu. Kalau Ya. nggak salah, tapi yang satu itu untuk Tidak ke harus semuanya depannya. ditindaklanjuti, tetapi bisa Baik. ditaruh di saran, bisa ditaruh di batasan. Tetapi Iya. ada beberapa hal yang tadi rekomendasinya jangan, oh ini udah bagus gitu. Tetapi pasti ada lah Pak yang bisa ditambahkan untuk yang Kenapa bagus begitu ya, Bu? oh. Tidak Ya. cuma opini saja, tapi Ya, ada. jadi kalau gini supaya Bapak nggak usah banyak hal yang akan ini aja Pak, Bapak yuk misalnya dicocokin sama yang kajian-kajian antarmuka itu loh Pak. Iya. Gimana sih karena Bapak kan memang khususon untuk antarmuka ya, enggak yang waktu tanggap, enggak yang misalkan prosedural dan lain sebagainya. Oke, Ya. 4 jempol buat Bapak. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Oke, terima kasih Prof. Emma ya. Luar biasa ya Pak, masukannya disikapi positif ya. Kan kita ingin tahu nih harusnya gimana, harus lebih baiknya begitu kan? Karena Bapak ini sangat semangat ya untuk menyelesaikan penelitiannya. Baik, berikutnya Pak Alfa, monggo Pak Alfa. Oke, terima kasih. Pak, panggilnya siapa Pak Hamid? Hamid, Bapak. Oke, Pak Hamid ya. Kalau saya malah mungkin saya nggak nyinggung yang sudah disampaikan Prof. Emma nanti sudah banyak. Saya sedikit aja sih, lebih ke metodenya Pak Hamid. Ini kok saya nggak nemu webqual itu aslinya siapa penggagasnya Pak aslinya? Karena sudah sampai 4 ya. Iya. Di teori Anda tuh semuanya rata-rata sudah mengaplikasikan webqual 4 versi 4, tapi saya nggak nemu. Terus saya lihat di teorinya juga hanya 1 halaman yang landasan teori tentang webqual. Ya mungkin tidak bisa dijawab sekarang, tapi saran saya dicari saja Pak. Oh, baik, Karena Pak. ini kan landasan teori baru 1 halaman kan, yang Iya. landasan teori tentang webqualnya loh. Baik, ya Pak. Nah itu ditambahkan saja. Utamanya begini, jadi yang menarik di teori itu biasanya, kalau sudah sampai versi 4 itu, Anda berarti bisa cerita improvement-nya apa dari versi 1, 2, 3 iya. gitu. Iya. Nah, tetapi ya itu tadi ini saya lihat ya umum ya bahwasanya dia mendefinisikan user satisfaction itu menjadi 3 usability, information quality, dan service interaction quality. Nah, apakah ini bisa digunakan pada semua kondisi website atau bagaimana gitu? Hal seperti itu perlu dicermati. Kan makanya tadi pentingnya memegang referensi aslinya itu seperti apa sih gitu. Kalaupun misalnya pada awalnya dia menggunakan ini untuk katakanlah layanan e-commerce atau mobile commerce atau apapun gitu. Nah, bahwasanya implementasi ini untuk layanan perkantoran kan juga sebenarnya sebuah novelty yang baru gitu loh. Kalau misalkan sebelumnya tidak ada yang menyinggung tentang hal seperti ini. Itu tentang teorinya ya. Baik, Bapak. Nah, kemudian ini sifatnya perlu ditambahkan sih kalau ini karena kan baru 1 ya, tambahkan aja. Terus saya melihat kok hipotesisnya malah keluar di bab 4 ya. Hipotesis itu dikeluarin di bab 1 saja Pak Amir. Oke. Kan rumusan masalah itu kan bentuknya bisa berupa research question, bisa berupa hipotesis gitu ya. Tidak harus seperti ini. Itu dijadikan Anda bisa memasukkan itu di bagian rumusan permasalahan. Ya boleh Anda membuat rumusan seperti ini. Dari rumusan seperti ini lahirlah 3 hipotesis tadi yang sudah disampaikan itu. Karena memang metodenya menjurus ke situ. Kemudian, nah ini mungkin menyinggung Prof. Emma tadi ya, latar belakang responden itu digali nggak informasinya? Apakah semuanya pernah merasakan kondisi sebelum ada sistem web layanan ini? Atau semuanya sudah? Hampir sebagian besar ya Pak. Jadi memang ini karena 2019 itu baru dibangun, 2020, jadi kemungkinan yang full menggunakan ini 100% tidak pernah menggunakan yang sebelumnya, itu sekitar hanya 1 angkatan di 2020, dan 2015 sampai 2019 itu mengalami sistem sebelumnya, kemudian peralihan. Jadi hanya 1 angkatan saja. Tapi ditanyakan tidak di kuesioner? Tanyakan. Jadi sebelumnya ada ini, kemudian dengan ini
merasa seperti apa itu digali dengan satu pertanyaan, merasa puas atau tidak dengan ini dan menggantikan itu, Pak. Jadi memang ditanyakan seperti itu. Kalau spesifik di luar kuesioner ini, misalkan biasanya kan ada latar belakang dulu kan, angkatan berapa, program studi apa, kemudian ada nggak butir pertanyaan, apakah sudah sebelumnya belum pernah menggunakan sistem ini gitu, tidak ada ya? Ya, sudah kita masukkan, Pak, karena Ada juga? memang harus ada seleksi di depan. Kalau belum pernah menggunakan, otomatis kami tidak menggunakan penilaiannya. Jadi langsung tidak bisa tidak kami izinkan mengisi karena nanti penilaiannya jelas dia hanya tidak valid gitu, Pak. Jadi memang harus pernah menggunakan, statusnya kemudian di angkatan tersebut, baru dia bisa mengisi penilaian ini. Karena tidak pernah menggunakan, nanti kami agak tidak bisa mempertanggungjawabkan maksud saya responnya. tidak menggunakan itu bukan tidak menggunakan, maksudnya sebelumnya pernah merasakan pelayanan yang manual nggak gitu loh. Itu nggak ada spesifiknya, ditanyakan dari butir pertanyaan tadi ya? Kalau yang itu tidak, Pak. Okay. Tapi karena memang kita pastikan setiap mahasiswa itu memang yang pernah menggunakan dua-duanya itu hanya ditanyakan di awal sebagai pernah menggunakan, kemudian di belakang di dalam kuesionernya itu yang sudah masuk baru ditanyakan sebelumnya dan yang sekarang. Jadi bukan di depan. Ya. Oke ya, jadi secara hasil sudah Anda laporkan seperti ini, tapi saya setuju dengan Prof. Emma ya Pak ya, bahwasanya hipotesis itu kan menjawab dugaan awal Anda ya terhadap suatu masalah ini gitu. Nah, tetapi ada aspek apa di balik itu yang belum diceritakan gitu. Nah, Anda memang sudah benar membuat rekomendasi, di sini saya lihat sudah ada rekomendasinya gitu, dan dikembalikan kepada itu tadi ya. Nah, cuman saya belum menelaah lebih lanjut ini apakah sudah sampai ke hal-hal yang dikonfirmasikan sesuai dengan beberapa butir pertanyaan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada pengaruh signifikan misalkan mahasiswa belum pernah ngerasain sebelumnya manual, tahu-tahu sudah ngerasain ini ya pasti akan bilang enak gitu. Itu salah satu contoh. Jika ada aspek lain hal-hal seperti itu yang keluar di kuesioner, saya kira bisa dimasukkan ke rekomendasi. Baik, Pak. Oke, selebihnya cukup baik nih. Terima kasih, saran dari saya itu saja. Terima kasih, Pak Alfa. Terima kasih Pak Alfa. Sudah banyak ya tadi masukan-masukannya dan saya rasa ini positif semuanya untuk membuat penelitian Bapak jadi lebih baik. Bisa jadi contoh nanti Pak. Bapak kan nanti mungkin lulusan pertama di angkatan Bapak begitu kan. Jadi harus menunjukkan yang pertama itu harus bagus gitu ya supaya yang lain nanti juga ikut jadi lebih baik begitu ya Pak ya. Nah, ini mohon nanti semaksimal mungkin bisa diakomodir apa yang disampaikan masukan dari Prof. Emma dan juga Pak Alfa. Hari ini saya rekod Pak. Saya rekod, nanti saya berikan recordingnya supaya Bapak bisa mengulang kembali mungkin kalau ada yang kelewatan catatannya begitu ya. Nanti bisa Bapak lihat dari rekaman tersebut. Berarti cukup gitu ya Pak ya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Emma, Pak Alfa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Emma, Prof. Rini.